Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Salam. kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa lagi dengan saya Waude Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Mujahid. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, selamat datang di Sulawesi Tenggara dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Alhamdulillah saya senang sekali. Dengan Pak Jamilun juga. Iya, iya. Dan ini kunjungan yang keberapa ke Sultra, Pak? Saya yang perdana ya. Oh gitu. Pak Gimana kesannya, Jamilun, Pak? Pak Jamilun udah berapa kali Pak Jamilun ya? Kenapa Kesannya gimana nih, Pak? Berapa hari di saya Sulawesi Tenggara? kesannya tuh apa ya? Pertama Sultra itu luar biasa ya. Jadi saya ketemu dengan teman-teman dari daerah yang perjalanan ada yang 10 jam gitu ya. Iya. Kemudian ada yang juga 2 kali nyebrang gitu ya. Iya. Ini menurut saya tidak semua orang mau untuk datang ke satu kegiatan dengan menyeberang beberapa perjalanan gitu ya. Bahkan laut, darat, laut lagi gitu. Itu Iya. ya bagi saya yang ada di daerah Jawa itu perjuangan teman-teman tuh luar biasa lah ya. Iya, baik. Itu perlu diapresiasi saya kira ya. Iya. Baik. Dan terima kasih atas kesempatannya juga nih, Pak. Sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang di studio Warta Kemenak Sultra, Alhamdulillah. yang mana studio podcast Warta Moderasi ini berada di dalam Geraha Moderasi Kemenak Sultra yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin, guna mendukung salah satu program prioritas Kemenak RI, yakni pengerusamaan moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, kemudian kita berbicara tentang program aksi ini Pak, asesmen kompetensi siswa Indonesia. Barangkali bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai aksi ini yang merupakan komponen kedua ya dari program MEQR atau Madrasah Education Quality Reform. Gimana nih Pak? Kira-kira apa yang melatar belakangi sampai perlu adanya aksi ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini perlu disampaikan bahwa program aksi atau sekarang kalau di teman-teman madrasah itu AKMI lah ya, tapi esensinya sama, itu soal administrasi gitu ya. Jadi AKMI itu dilatar belakangi oleh satu fenomena bahwa tingkat literasi anak-anak kita itu masih sangat perlu ditingkatkan gitu ya. Itu bukan asumsi, tapi itu berdasarkan berbagai studi ya. Misalkan PISA tahun 2018 gitu yang menunjukkan bahwa kita Indonesia masih berada di angka 370 sampai 400. Artinya angka yang masih relatif jauh dibanding negara-negara lain. Dari fakta itu, maka pemerintah memiliki kewajiban atau tergerak untuk terus melakukan berbagai upaya ya. Nah, satu di antara upaya itu adalah kita kerjasama dengan World Bank atau Bank Dunia dalam bingkai program Realizing Education Promise atau melunasi janji pendidikan Madrasah Education Quality Reform atau reformasi kualitas pendidikan madrasah. Nah, program ini dirancang dari mulai tahun 2020 Pak Jamilun ya, sampai nanti 2024. Ada 4 komponen ya. Saya tidak perlu mendetailkan yang empatnya, tapi satu di antaranya adalah komponen 2 itu tentang AKMI. Nah, AKMI ini adalah kalau bahasa awamnya adalah upaya mendiagnosis ya, UAOD ya, mendiagnosis literasi siswa. Apa saja yang diagnosis itu literasi membaca, numerasi, sains, sosial budaya, yang di dalamnya ada survei karakter. Nah, kenapa 4 literasi itu? Karena itu menjadi tuntutan kehidupan di abad 21. Yang semuanya abad 21 itu serba cepat ya. Atau dalam istilah lain ada istilah disruption. Perubahan yang cepat dan mendadak.
itu menggerus semua sektor, tidak saja pada sektor ekonomi. Kalau kita melihat pada sektor ekonomi misalkan, eh, dunia dunia bisnis, ya misalkan taksi segala macam itu, taksi yang mainstream itu sudah banyak yang gulung tikar karena bermunculan moda-moda taksi online. Nah, ternyata itu tidak saja menggerus pada sektor ekonomi, tapi termasuk pada pendidikan. Nah, maka kemudian Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat KSKK Madrasah, khususnya Subdit Kurikulum itu memandang perlu untuk membekali siswa mampu menjadi orang yang literate atau melek, melek membaca, melek numerasi, kemudian sains, sosial budaya yang di dalamnya survei karakter. Dan ternyata Mbak Waude, itu tidak sama antara literasi membaca dengan bahasa Indonesia. Itu tidak sama. Literasi numerasi bukan berarti matematika, tidak. Kemudian sains, sosial budaya, dan seterusnya. Nah, anak-anak ini, AKMI ini, anak-anak akan didiagnosis apakah mereka masuk pada kategori perlu intervensi, kemudian dasar, berada pada tingkatan perlu intervensi, jenjang kemahiran perlu intervensi, dasar, cakap, kreatif, atau perlu ruang kreasi. Nah, kelima jenjang kemahiran ini akan kemudian ditindaklanjuti dengan modul pembelajaran, ya, yang akan. Jadi kalau si Fulan itu berada pada literasi membacanya berada pada tingkat dasar, maka nanti akan dibekali dengan modul yang sesuai dengan jenjang kemahiran, yaitu dasar. Baik Pak, kemudian ini yang menjadi sasaran aksi ini siapa saja Pak? Yang menjadi sasaran aksi ya anak-anak MI ya, MI kelas 5. Kenapa kelas 5? Karena dia ada di kelas tengah ya, bukan kelas bawah atau kelas atas. Kenapa kelas 5? Karena dia masih ada kesempatan untuk meningkatkan pada kelas 6 nanti gitu ya. Gitu Pak. Kemudian juga MTS-nya kelas 8 ya. Dan MMA-nya kelas 11 gitu, seperti itu. Iya, dan kemudian ini Pak, maksudnya setelah adanya aksi ini, apakah nanti akan ada pemetaan kompetensi siswa yang akan ditindaklanjuti di jenjang pendidikan setelahnya, misalnya di madrasah sanawiyah Pak? Ya, jadi diagnosis ini tidak, basisnya bukan kurikulum, Bu Wardi. Jadi tidak ada kaitannya dengan kurikulum 2013, kurikulum atau kurikulum Merdeka itu tidak itu yang jadi basis, tapi kita mengacu pada standar internasional atau yang sering disebut dengan Program for International Student Assessment atau PISA itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kurikulum kita. Nah, itu hanya mendiagnosis tadi literasi siswa. Kemudian apakah ada tindak lanjut? Tentu secara tidak langsung iya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan dengan ujian-ujian yang ada di madrasah ya, karena ini adalah program yang dalam konteks meningkatkan literasi itu saja sih sebenarnya gitu. Dan sejauh ini Pak, penerapan aksi ini bagaimana pengaruhnya bagi siswa di madrasah ini Pak? Ya, kita mendapatkan data bahwa daerah misalnya Sulawesi Tenggara itu punya data anak-anak yang anak-anak MI-nya itu secara umum literasinya ada pada jenjang kemahiran apa misalkan dasar atau cakap gitu kan. Kita punya data itu sehingga itu juga menjadi tanggung jawab stakeholder, dalam hal ini misalkan guru, kemudian Kemenag Kabupaten Kota Kanwil. Jadi potret tingkat kemahiran anak-anak itu menggambarkan juga literasi guru. Iya. Jadi bukan berarti siswanya saja yang kemudian tergambar dalam katakan tergambar kurang. Itu menunjukkan bahwa gurunya juga perlu ditingkatkan literasinya. Karena tidak mungkin siswa itu seperti hasilnya kurang baik misalkan tanpa kemudian kalau gurunya baik mengajarnya, saya kira juga anak-anaknya akan memiliki tingkat literasi yang baik. Jadi prestasi anak itu inline dengan kemampuan guru menyampaikan materi. Bukan saja setiap guru itu pandai dalam konten knowledge-nya ya. Misalkan guru bahasa dia pintar
mendefinisikan apa itu kalimat, bahasa dan seterusnya, tapi bagaimana menyampaikan kepada anak-anak itu yang disebut dengan pedagogical knowledge ya. Iya. Menyampaikan pada anak-anak ini loh kalimat langsung tuh ini gitu kan. Anak-anak ketika anak-anak menyampaikan ada tanda kutip dalam tulisan tuh namanya kalimat langsung dan seterusnya gitu. Iya. Dan kemudian Pak, tahapan apa atau mekanisme seperti apa yang akan dilewati nih para siswa kelas 5 MI ini dalam pelaksanaan asesmen ini Pak? Ya mereka nanti pekan depan itu akan ada uji validasi. Ya. Itu sebagai bagian dari kalau orang pesantren bilang rukun daripada suatu instrumen itu dianggap valid atau tidak kan harus melalui uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Nah, pekan depan kita akan melakukan uji validasi dan reliabilitas gitu ya. Kemudian nanti sebelum kemudian bulan rentang antara bulan September Oktober itu pelaksanaan akminya gitu Bu Ode gitu. Seperti itu. Iya, kemudian nanti Pak yang akan menjadi tolak ukur atau kriteria penilaian ini Pak bahwa ternyata siswa ini memiliki tingkat kompetensi yang tinggi di bidang ini, itu apa tolak ukurnya Pak? Ya, tolak ukurnya adalah hasil dari anak-anak mengerjakan soal. Oh, ada soal nanti. Ada soalnya. Instrumen itu soal ya. Iya. Instrumennya itu sedang disusun dari mulai literasi tadi 4 literasi itu disusun dan nanti akan tergambar itu by person ya Pak Jamil ya. Nah, tergambar, oh si Fulan itu literasi membacanya ternyata ada pada jenjang kemahiran dasar. Oh si Fatimah itu literasi numerasinya jenjang kemahiran cakap misalkan. Nah itu akan tergambar dan hebatnya kita ya keunggulan dari AKMI ini kita modelnya adalah sensus ya Pak Jamilun ya. Jadi bukan survei ya. Jadi semuanya bukan sampling gitu loh. Oh gitu. Jadi Pak, nanti kalau tahun kemarin itu sudah berapa persen dan sisanya akan jadi semua madrasah MI itu AMI ya itu semuanya pada nanti 2024 itu akan selesai semua dan akan mengikuti AKMI gitu ya, melaksanakan AKMI secara keseluruhan gitu seperti itu. Ya baik, barangkali terakhir nih Pak harapannya dengan adanya aksi ini. Ya harapannya yang pertama saya kira kerjasama ini tidak terbatas pada tahun kerjasama ya. Kita berharap ini akan sustain atau berlanjut sebagai program unggulan saya kira dan kami akan berupaya ya di Direktorat KSKK itu akan berupaya sampai pada ada assessment center, ada assessment center seperti ketika Pak Jamilun misalkan akan S3 itu kan ada prasyarat untuk mengikuti tes TOEFL. Nah, kita ingin ada assessment center yang difungsikan untuk madrasah-madrasah itu. Oke, kamu silakan mau melakukan diagnosis, kita siapkan kapan waktunya silakan. Jadi tidak periodik seperti ujian-ujian nasional gitu kan. Jadi kapanpun gitu ya madrasah tertentu akan siap dia didiagnosis ya kita akan siapkan dan mohon doanya saja kan jadi kita bisa mengupayakan itu akan ada assessment center gitu di Kementerian Agama. Dan sejauh ini tidak ada kendala ya Pak? Ya saya kira kendalanya kendala tidak begitu tidak begitu banyak ya. Itu bisa diatasi baik secara teknis maupun ketersediaan sumber daya manusia. Insya Allah sih masih bisa diatasi gitu ya, seperti itu. Iya baik. Nah, tadi Pak setelah melihat-lihat Geraha Moderasi ini barangkali bisa sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Beragama. Nah, kalau saya tuh termasuk apa ya? Dulu saya sempat S2 di CRCS UGM. CRCS itu Center for Religious and Cross Cultural Studies ya, studi lintas agama dan budaya. Kalau di IAIN atau UIN itu perbandingan agama ya. Ini bagi saya satu simbol yang menunjukkan bahwa Sultra itu sangat concern terhadap keberagaman dan keberagamaan ya. Dan adanya simbol ini saya kira tidak terlepas dari semangat pemangku kepentingan ya di Sultra ini untuk bersama-sama hidup rukun ya kan itu ya. Karena itu juga amanat kalau agama saya menyampaikan bahwa itu amanat Tuhan ya, amanat Allah gitu bahwa kalian diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu saling bertaaruf, berkenalan ya.
itu perintah ya, perintah untuk berkenalan. Nah, saya kira pemaknaan perkenalan itu adalah toleransi, moderasi dan seterusnya gitu. Dan saya mengapresiasi betul dengan keberadaan Geraha moderasi. moderasi ini. Iya, Saya kira itu sih ya. Iya baik. Sebelum saya mengakhiri, Pak, izinkan saya ini memperkenalkan satu gerakan yang luar biasa di Kemenak Sultra, yakni gerakan Kemenak Sultra bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi, yang dibungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, dan bersaudara kita rukun. Ya, dan itu juga terus disosialisasikan hingga ke Kemenak Kabupaten Kota dan madrasah di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.